Di tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat bahwa angka kasus kekerasan perempuan mencapai 431.471 kasus, tetapi hanya 1.419 kasus yang terlaporkan, di mana 62 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan perempuan di tempat kerja yang meliputi pelecehan seksual, diskriminasi terhadap hak dan upah pekerja. Jadi, apa sih sebenarnya diskriminasi itu? Diskriminasi gender merupakan bentuk ketidakadilan dengan adanya perbedaan sikap serta perlakuan sesama manusia yang hanya dilihat dari jenis kelamin. Lalu, apa sih penyebab terjadinya diskriminasi perempuan di tempat kerja? Yang pertama, yaitu adanya marginalisasi. Marginalisasi adalah proses membatasi atau meminggirkan kelompok atau seseorang dalam kehidupan. Bentuk-bentuknya berupa proses pengucilan, proses penggeseran perempuan, ketimpangan upah, dan proses feminisasi. Yang kedua adalah kedudukan perempuan yang subordinat dalam sosial dan budaya. Adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting di dalam sektor pekerjaan. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin meningkat kesenjangan gendernya. Proporsi laki-laki yang bersekolah semakin lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan yang bersekolah. Adapun kasus-kasus diskriminasi perempuan yang pernah terjadi, di kasus pertama ada buruh perempuan Aisyah yang mengalami beberapa diskriminasi, diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberian upah yang tidak sesuai dengan UMK. Buruh perempuan Aisyah menerima upah 2,9 juta yang seharusnya 3,2 juta. Kedua, sebanyak 21 buruh perempuan mengalami keguguran diakibatkan jam kerja yang berlebihan. Ketiga, dipersulit untuk mendapatkan hak cuti haid dan melahirkan. Keempat, tidak ada tunjangan keselamatan dan kesehatan untuk para pekerjanya. PT Alpen Food perusahaannya telah melanggar Undang-Undang 13 Nomor 2003. Masalah PKWT dia salah bekerja secara terus-menerus, yang diproduksi adalah es krim bersifat tetap. Tapi kita dipekerjakan harian. Harian itu kan cuma ada 21 hari kerja ya. Ternyata kita dipekerjakan 25 hari kerja. PT Alpen Food Industry produk es krim ice ini menjadi sponsor Asian Games di tahun 2018. Itu sangat tidak pantas karena apa? Buruhnya aja belangsak diinjak-injak. Cabut! 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 Karena nggak dapat servis. Di kasus kedua, ada buruh perempuan pabrik garmen di Cakung yang mengalami diskriminasi sebagai berikut. 1. Buruh perempuan sulit untuk naik jabatan karena jenis kelaminnya. Yang kedua, buruh perempuan seringkali menerima potongan gaji serta lebih rendah dari buruh laki-laki. Yang ketiga, tidak mendapatkan cuti haid, bahkan di hari raya tidak diizinkan untuk mengambil cuti. Emang nggak dibayar nih gajiannya? Gaji saya nggak keluar. Saya selalu di PHP. Gajinya kapan keluarnya tuh? Janjinya dari tanggal 8, sekarang tanggal 12, bahkan sampai diundur sampai tanggal 2. Di Indonesia, hak perlindungan pekerja perempuan telah diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya, tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memiliki perlindungan dan hak kesamaan dalam memperoleh pekerjaan. Namun, hingga saat ini, kita masih dilihatkan pada kenyataan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mendiskriminasi kepemilikan hak-hak tenaga kerja perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas tentang ketenagakerjaan, bahwa pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan berupa jaminan pemberian istirahat pada perempuan hamil dan melahirkan, pemberian kesempatan dan fasilitas untuk menyusui anaknya, memberikan hak cuti haid, dan perlindungan hak-haknya sebagai keselamatan. Apa sih hak pekerja perempuan Indonesia? Di antara lainnya, cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, larangan mempekerjakan perempuan hamil di malam hari, dan hak menyusui. Berdasarkan penjelasan saya, maka dari itu kita harus stop melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Biar bagaimanapun, perempuan juga manusia yang harus dilindungi hak-haknya.